Cara menghidupkan motor matic yang tiba-tiba mati mendadak ya. 100% cara ini bekerja dengan baik dan 100% berhasil. Oke, di sini ada motor Musul GT tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan. Keterangan dari ownernya, kita double starter ndak bisa. Kita engkol juga ndak bisa nih bosku tuh. Engkolannya loss nih. Nah, ini kan loss kompresi nih namanya ya. Kalau ringan double starter ndak mau, kita engkol juga ringan bosku. Di sini juga ada kedipan mil, jangan hiraukan ya. Biasanya dari kabel speedometernya yang putus. Langsung saja saya cek di sini di bagian oli mesin dulu, terutama ya. Kita cek dulu nih, apakah oli mesin masih ada apa enggak ya. Kita buka tutup oli atasnya ini, mudah-mudahan masih ada ya. Oke. Nah, ini caranya 100% berhasil bosku, dijamin jos gandos ya. Nah nih 0 rupiah bosku ya, tuh oli mesinnya masih baru. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran dulu di bagian koper bagasi ya, karena oli mesinnya masih aman tuh, masih jernih tuh, masih baru ya, anyar rek. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita lakukan pembongkaran di bagian koper bodinya ya. Simak terus videonya bosku, jangan sampai di skip ya. Ilmu ini 100% work ya, 100% bekerja dengan baik, 100% wajib berhasil nih cara ini ya, kalau lagi tanggal tua. Oke, kita buka koper bagasinya, lalu kita sediakan kunci 10 ya. Kita buka tutup silinder headnya ya. Nah, kita buka tutup silinder headnya seperti ini. Oke, kita lepaskan bautnya 2 biji bosku. Ini cara ini 100% berhasil, dijamin jos gandos ya. Kalau rekan-rekan atau teman-teman motornya macet di tengah jalan, simak cara ini, wajib disimak bosku ya. Nah, 0 rupiah nih bosku. Oke, tanpa diganti spare part satupun ya, cukup sediakan kunci saja bosku. Nah, setelah dibuka tutup kopnya seperti ini, lalu kita engkol bosku. Nah, kita engkol, kita cari topnya dulu ya. Pastikan piston berada di bagian titik mati atas ya bosku, atau TMA. Nah, setelah itu kita pukul-pukul nih setelan pelatuk klepnya ya. Nah, kemungkinan di sini klepnya mengalami bocor ya, gara-gara ketutupan sama kerak mesin. Nah, seperti ini caranya nih. Kita pukul bagian bawah maupun klep in maupun klep X ya, nih seperti ini. Setelah itu kita pasang kembali bosku. Nih, kita pasang lagi untuk tutup headnya bosku. Lalu kita kencangkan ya. Pastikan sealnya juga bosku, jangan sampai selip ataupun jangan sampai melenceng bosku ya. Ya, harus diperhatikan, nanti olinya bisa bocor ya. Nih, kita kencangkan seperti ini. Oke, mantap jos gandos, 100% berhasil nih bosku ya. Oke, coba kita engkol. Oke, kita double starter. Nah, masih tidak bisa kan? Coba kita engkol. Waduh, ternyata masih tidak bisa juga nih bosku tuh. Seperti ini ya. Nah, tetap masih ngelos nih untuk double starter, maupun di bagian engkolnya juga masih ringan nih tuh. Seperti ini. Kita engkol terus, semangat 45 nih seperti ini ya tuh. Duh, ternyata ndak bisa bosku. Jadi lanjut cara yang kedua, jangan sampai cara yang satu ndak berhasil. Kita lanjut ke cara yang kedua bosku. Kita lepaskan untuk cok businya ya. Cara pertama tadi gagal. Oke, kita lanjut cara yang kedua bosku. Nih, kita lepaskan tutup cok busi atau kepala businya, lalu kita lepaskan businya bosku ya. Oke, kita lepaskan businya. Oke, kita pakai kunci busi 16 ya, yang model universal seperti ini tuh, biar lebih gampang ya. Nih, oke, kita buka businya. Nah, kita cek businya, ternyata masih aman businya, tidak ada masalah. Lanjut kita cari oli bekas. Kalau tidak ada oli bekas, minyak goreng pun jadi ya. Oke, kalau ada minyak goreng di dapur, pakai minyak goreng bosku. Tapi kalau ada oli bekas, pakai oli bekas. Jangan pakai oli yang baru, nanti berbayar ya. Jadi harus pakai oli bekas. Nih, seperti ini tuh. Kita ambil di peceren sana ya. Lanjut, tinggal kita masukkan saja nih oli bekas ke bagian lubang businya ya, untuk mancing kompresinya supaya besar sedikit ya.
Nanti kita hidupkan terus 100% ini pokoknya bosku. Berhasil bosku. Nih seperti ini ya. Setelah itu kita pasang businya lagi bosku. Oke, kita pasang seperti ini businya. Kalau enggak keras-keras. Nah, kita kencangkan, jangan sampai longgar bosku, harus kencang ya. Nah, setelah kencang kita pasang cok businya bosku. Nih, oke, setelah terpasang cok businya, kita langsung coba lagi. Kita engkol ya. Nih. Oke, ini 100% berhasil bosku. Ini seperti ini ya. Tuh. Ini ada tanda-tanda mau hidup ya. Tuh, kita double starter sambil kita engkol seperti ini. Terus kita engkol terus. Tuh, ternyata ndak mau nih bosku ya. Coba kita engkol lagi. Siapa tahu ini olinya belum anu ya. Terus kita engkol terus. Sedikit lagi nih, ada tanda-tanda mau hidup nih ya. Tuh, sedikit lagi. Tuh, ternyata ndak bisa bosku. Coba kita pindah ke sebelah kanan dulu ya. Oke. Kita cek dulu bahan bakarnya. Siapa tahu bahan bakarnya habis bosku. Kita buka. Bentar, biasanya hidup loh kalau kita pancing seperti ini, tapi kalau ini tidak bisa ya. Duh. Wah, bahaya ini. Duh, kita double starter juga tidak bisa nih bosku. Wah. Duh. Waduh, ternyata cara yang kedua juga gagal bosku. Wah. Jangan putus semangat, lanjut cara yang ketiga bosku ya, karena cara pertama dan cara kedua gagal. Jadi lanjut kita cara ketiganya, yaitu dilakukan pembongkaran mesin ya bosku. Nih, setelah itu kita ganti blok sama pistonnya satu set seperti ini ya. Jadi dikenakan 5 juta rupiah, ndak jadi 0 rupiah, jadi 5 juta rupiah. Setelah kita lakukan pembongkaran mesin bosku, waduh tuh lihat kondisi pistonnya bosku. Pantas cara pertama gagal, cara kedua pun gagal bosku. Jadi terpaksa cara yang ketiga nih tuh. Dibongkar mesin, diganti blok set piston, mantap. Untuk biayanya 5 juta rupiah ya. Nggak jadi 0 rupiah bosku. Wah, karena kondisinya terlalu parah bosku. Biasanya kan kalau belum terlalu baret di bagian piston maupun boring itu cara yang tadi itu work ya, 100% berhasil. Tapi karena kondisinya sudah terlalu parah, jadi dikenakan dana sebesar 5 juta rupiah. Nggak jadi 0 rupiah. Sorry bos.